Chapter 1741. Semua orang tahu bahwa kultivator di alam yang sama belum tentu sama kuatnya. Kultivasi memiliki ranah yang sama, tetapi kultivatornya berbeda, jadi sudah sewajarnya hasilnya akan berbeda. Dilihat dari penampilan Hou Yun yang bersemangat, kali ini kultivasi Hou Yun pasti telah meningkat satu tingkat. Sekarang, teknik pemurnian tubuhnya dan Yang Chen seharusnya serupa. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru untuk bersaing dengan Yang Chen. Karena wilayahnya sama, maka selisihnya tergantung pada perbedaan pembudidaya. Mengenai hasil kompetisi, semua orang di Istana Chunyang, kecuali Hou Yun, pada dasarnya memiliki sikap acuh tak acuh. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, bukankah mereka semua adalah warga Istana Chunyang? Itu tidak lebih dari kekuatan Hou Yun atau kekuatan Yang Chen. Mereka tidak bisa saling melawan. Apa pentingnya siapa yang menang atau kalah? Hou Yun mampu bertahan di lautan sejauh ribuan mil hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya saja, yang sudah sangat menakjubkan. Prestasi macam apa yang bisa diraih Yang Chen? Hou Yun, yang berada di dalam formasi, pada dasarnya telah mencapai batasnya. Tubuhnya mulai bergetar dan dia tidak dapat menahannya lagi. Penatua Gao juga melihat ini dan berhenti memperluas cakupan susunan itu pada waktu yang tepat, yang membuat Hou Yun dapat mengatur napas. Sebenarnya, dia tidak perlu bekerja keras. Selama dia menggunakan kekuatan spiritualnya pada waktu yang tepat, dia masih bisa lebih rileks. Dia bertahan sampai sekarang, bukan berarti tanpa niat untuk mengeksplorasi batas kemampuannya sendiri. Saat Hou Yun keluar dari formasi, mata semua orang tertuju pada Yang Chen. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Zhou Xianying, yang saat ini hampir tidak dapat dianggap sebagai wanita Yang Chen, semua orang lainnya berasal dari sekte yang sama, tetapi mereka tidak sedekat Gao Yue Gong Sunling dan yang lainnya. Bahkan Zhou Xianying mungkin tidak memiliki keyakinan penuh pada Yang Chen, bahkan jika Yang Chen telah melakukan banyak hal yang tampaknya mustahil. Ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan atau tidak. Raja Kera Perkasa dan manusia adalah dua spesies yang berbeda, dan garis awalnya pun berbeda. Tanpa mengandalkan kultivasi, hanya membandingkan kekuatan fisik, seorang Raja Kera Perkasa dapat mengalahkan 10.000 manusia. Bahkan jika Yang Chen kalah, itu belum tentu merupakan hal yang memalukan. Yang Chen melangkah masuk ke dalam formasi. Ketika dia baru saja melangkah pertama kali, ada jejak otot yang bergetar di bawah kakinya yang hampir tidak diperhatikan oleh siapapun. Gerakan itu begitu ringan dan alami sehingga bahkan Penatua Gao, yang bertugas mengoperasikan formasi itu, tidak menyadarinya, apalagi orang lain yang berdiri di sekitar dan menonton. Akan tetapi, salah satu pupil mata mereka mengecil saat melihat kaki Yang Chen sedikit gemetar. Orang dengan penglihatan unik ini adalah orang yang memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka, Fatih Jing. Alasan mengapa dia memberikan perhatian khusus adalah karena Fatih Jing menemukan bahwa gelang yang tidak mencolok di tangan Yang Chen selalu ada di sana. Sejak dia dikejutkan oleh mulut besar di Cons Underwater Mansion, Fatih Jing terus memperhatikan gelang itu. Setiap kali Yang Chen bergerak, akan ada jejak kekuatan yang tidak berarti yang diberikan pada lengannya. Itu terlihat sangat alami, tetapi berapa tingkat kultivasi Fatih Jing? Dia adalah seorang ahli di tahap akhir tahap peri abadi dan hampir mencapai puncak tahap peri abadi. Ketika dia terus-menerus memperhatikan gelang itu, bagaimana mungkin dia tidak menyadari jejak ketidaknormalan itu? Fatih Jing dapat menemukan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kelainan kecil itu. Setelah mengamati beberapa kali lagi, dia menemukan bahwa alasan mengapa Yang Chen bersikap alami adalah karena tangan Yang Chen yang lain telah bermain dengan botol giok kecil yang bening. Fatih Jing yang memperhatikan, tentu saja melihat sedikit lebih banyak daripada orang lain. Penyesuaian kecil yang dilakukan Yang Chen saat ia melangkah ke dalam formasi juga membuatnya menyimpulkan bahwa entah itu gelang atau botol giok, keduanya mungkin merupakan hal yang sangat hebat. Di antara orang-orang yang hadir, Fatih Jing mungkin satu-satunya kultivator yang tidak menyangka Yang Chen akan kalah. Entah mengapa, melihat Yang Chen memasuki formasi seperti ini, Fatih Jing seakan menaruh banyak hal dalam hatinya. Yang Chen berdiri di tempat Hou Yun baru saja berdiri dan kemudian memberi isyarat kepada Penatua Gao untuk memulai. Penatua Gao tidak memiliki sedikit pun tekanan psikologis. Bagaimanapun, bahkan jika Yang Chen kalah telak, itu tidak akan menggoyahkan posisinya di hati Penatua Gao dan para penatua lainnya, jadi dia dengan berani memulai formasi. Tatapan mata semua orang perlahan bergerak sepanjang skala pada batang panjang itu. Di antara mereka, yang paling gugup adalah Hou Yun. Awalnya dia mengira akan ada pertarungan, tetapi sekarang berubah menjadi kompetisi sastra semacam ini, yang membuatnya tidak dapat melampiaskan sebagian amarahnya. Akan tetapi, selama dia bisa menekan Yang Chen, itu juga bisa dianggap sebagai pemikiran yang lebih lancar, bukan? 100 mil, 200 mil, 300 mil, skala pada tongkat panjang itu perlahan bergerak ke 900 mil, yang hanya berjarak 100 mil dari Hou Yun. Suasana hati setiap orang menjadi semakin penuh harap, dan mereka semua ingin melihat hasil yang nyata. Zhou Xianying sedikit khawatir dalam hatinya. Dia tidak takut bahwa Yang Chen tidak sehebat Hou Yun dalam hal kekuatan, tetapi dia pikir dia adalah wanita Yang Chen. Melihat Yang Chen kalah di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang. Namun, Zhou Xianying juga sangat jelas bahwa tampaknya hanya ada celah 100 mil, tetapi celah 100 mil di pinggirannya jauh lebih buruk daripada celah 100 mil di awal. Siapapun yang memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam matematika dan geometri, paham betul tentang kesenjangan ini. Di mata semua orang yang acuh tak acuh atau peduli, skala pada tongkat panjang itu perlahan bergerak ke tempat yang mirip dengan milik Hou Yun. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Yang Chen dan Hou Yun sudah seimbang. Namun, Yang Chen masih berbeda dari Hou Yun. Ketika pertama kali mencapai posisi ini, Hou Yun sudah berusaha sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun,
Yang Chen tenang dan kalem, dan tampaknya masih belum banyak perubahan. Pada titik ini, setiap orang pada dasarnya memiliki ide dalam hati mereka. Hou Yun kalah, tetapi Yang Chen masih punya tenaga tersisa. Setelah hasil ini, semua orang tidak lagi peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi mereka penasaran tentang berapa banyak air laut yang dapat ditahan Yang Chen. Hou Yun juga memiliki pemikiran yang sama. Dia sekarang pada dasarnya menerima hasil ini dengan tenang. Bagaimanapun, Hou Yun baru saja naik ke alam berikutnya, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengannya. Yang Chen telah mencapai alam ini sejak ratusan tahun yang lalu. Wajar jika dia sedikit lebih kuat dari Hou Yun. Hou Yun tidak takut kalah. Bagaimanapun, dia telah kalah dari Yang Chen lebih dari sekali atau dua kali. Yang ingin dia ketahui sekarang adalah seberapa buruk dia dibandingkan dengan Yang Chen. Di bawah kendali Penatua Gao, skala pada tongkat panjang terus bergerak maju. Penatua Gao juga takut melukai Yang Chen. Kali ini, jangkauan susunan kendali juga sangat lambat. Hampir didorong keluar sejauh 1 mil pada suatu waktu. Ketika jaraknya hampir 1.100 mil, Yang Chen merasa sudah cukup. Dia berinisiatif memberi isyarat kepada Tetua Gao dan memintanya untuk tidak melebar lagi. Dari hasil ini, Yang Chen masih sedikit lebih kuat dari Hou Yun, tetapi kekuatannya terbatas. Chapter 1742. Yang Chen masih jauh dari mencapai batasnya, tetapi dia tidak mau membiarkan Hou Yun kehilangan kepercayaan dirinya. Dia memasuki wilayah ini ratusan tahun lebih awal dari Hou Yun, dan kini dia 100 mil lebih kuat darinya, yang merupakan hasil yang dapat diterima semua orang. Itu tidak akan membuat Hou Yun bangga, juga tidak akan membuatnya merasa tertekan. Itu bisa dianggap sebagai situasi yang membahagiakan. Selain Yang Chen, diperkirakan hanya Fatih Jing yang melihat beberapa petunjuk. Sementara yang lain mungkin tidak begitu mengenal Yang Chen, atau merasa bahwa mengalahkan Hou Yun adalah hal yang biasa bagi Yang Chen, dan juga merupakan akal sehat jika dia tidak menang jauh. Lagi pula, Yang Chen, seorang manusia, bersaing dengan Raja Kera Perkasa dalam hal kekuatan, dan tidak mudah baginya untuk menang. Hou Yun sangat gembira, dan dia merasa bahwa jarak antara dirinya dan Yang Chen akhirnya menyempit jauh. Jika Yang Chen memasuki alam kekuatan pembalikan laut ratusan tahun lebih awal darinya, dia yakin Hou Yun akan mampu berkultivasi ke tingkat yang sama dengan Yang Chen, dan bahkan melampauinya. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan dirinya, dan motivasinya untuk berkultivasi pun semakin besar. Setelah berkomunikasi dengan Zhou Xianying selama sebulan ini, Fatih Jing tampaknya bukan lagi si gendut biasa yang hanya tahu cara tertawa, tetapi sedikit lebih licik. Sekarang karena tidak seorang pun mengatakan apapun mengenai hasilnya, Fatih Jing tentu tidak akan cukup bodoh untuk melontarkan komentar dan mengkritik. Selanjutnya, atas rasa penasaran semua orang pun masuk ke dalam deretan untuk mencoba sensasi ditekan oleh laut. Pada dasarnya, jika mereka tidak menggunakan kekuatan spiritual mereka, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di air laut sejauh 10 mil. Bahkan Fatih Jing, yang memiliki kultivasi tertinggi, tidak dapat melakukannya. Tetapi selama dia diizinkan menggunakan kekuatan spiritual, Fatih Jing dapat segera mencapai tingkat yang sama dengan Yang Chen, dan tidak ada masalah dengan tekanan air laut sejauh 1.100 mil. Proses ini juga membuat semua orang menyadari kekuatan luar biasa Yang Chen dan Hou Yun. Sayangnya, kondisi untuk kultivasi teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning terlalu abnormal. Sejauh ini, hanya iblis pohon tua yang dapat memenuhi persyaratan dengan mengandalkan kekuatan fisik, tetapi iblis pohon tua tidak ingin menghabiskan lebih banyak energi untuk teknik pemurnian tubuh ini. Ketika mereka tiba di laut kebencian yang terbelah, tidak masuk akal untuk tidak berlama-lama di rumah bawah air keong. Bagaimanapun, sekarang Fatih Jing hampir memiliki koki terbaik di sana. Semua orang bergegas untuk makan besar. Setelah duduk sebentar, kepala istana dan beberapa tetua bangkit dan bergegas kembali ke istana Cunyang. Setan pohon Hou Yun dan iblis lainnya tinggal di kediaman bawah air Kons untuk berkomunikasi. Yang Chen tidak kembali ke istana Cunyang tetapi berencana untuk mengunjungi istri dan selirnya secara langsung. Setelah mengusir penguasa istana, Yang Chen juga berencana untuk langsung berdiri. Ketika hendak pergi, Hou Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Yang Chen, kamu harus meningkatkan kultivasimu, jangan biarkan aku menyusulmu dalam 100 tahun. Setelah 100 tahun, kita akan bersaing lagi." Menurut perkiraan Hou Yun, jarak antara dirinya dan Yang Chen paling banyak 100 tahun. Munculnya formasi tersebut membuat Hou Yun menemukan cara yang baik untuk melunakkan teknik pemurnian tubuhnya. Jika dia menghitung bantuan Fatih Jing, selama dia berkultivasi dalam formasi tersebut di masa mendatang, dia secara alami akan dapat membuat kemajuan yang cepat. Yang Chen harus terganggu dengan alkimia, dan dia harus terganggu dengan urusan sekte, yang tidak dapat dibandingkan dengan kultivasinya yang tidak terganggu. "Hai," tanpa menunggu Yang Chen menjawab, Fatih Jing langsung mengeluarkan suara menghina yang tidak biasa, "Monyet kecil, jika kamu ingin mengejar Yang Chen, tunggu sampai kamu bisa mengambil botol di tangannya dan kemudian bermimpi." Saat ini, tidak ada pejabat tinggi Istana Cunyang. Selain Yang Chen dan Zhou Xianying, hanya ada murid-murid aula eksentrik Istana Cunyang. Ketika mereka mendengar kata-kata Fatih Jing, semua orang terkejut. Mata semua orang langsung terfokus pada botol di tangan Yang Chen. Yang Chen tidak menyangka bahwa Fatih Jing akan menunjukkan niatnya saat ini. Yang lain baru saja mengerti dari kata-kata Fatih Jing bahwa mereka telah melakukan kesalahan sebelumnya, dan mereka semua terkejut. Zhou Xianying menatap gagang botol giok kecil di tangan Yang Chen dengan tak percaya, memperlihatkan ekspresi terkejut. "Kau terlalu meremehkan ras monster kita. Apa menurutmu tidak apa-apa meninggalkan sedikit muka untuk monyet kecil itu?" Jing Hu mencibir dan memasang sikap seperti master peri abadi sejati lalu menceramahinya, "Jika aku tidak membiarkan dia benar-benar memahami celah tersebut, dia tidak akan pernah punya motivasi nyata untuk maju." Hou Yun juga bereaksi,
tatapan matanya langsung memancarkan tatapan yang membara, menatap Yang Chen dengan terkejut. Sejujurnya, ketika dia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Yang Chen mungkin hanya 100 tahun waktu kultivasi, dia memang merasa sedikit lega. Sekarang setelah diingatkan oleh Fatih Jing, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Yang Chen sedikit malu. Meskipun niatnya baik, tipu daya kecil semacam ini benar-benar menunjukkan bahwa dia meremehkan Hou Yun. Pada saat ini, melihat mata semua orang menatapnya, terutama Hou Yun dengan sedikit celaan, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Maaf, aku berhati penjahat. Yang Chen segera mengakui kesalahannya, lalu langsung mengulurkan tangan dan meletakkan botol itu di tangannya, memberi isyarat bahwa setiap orang boleh mencobanya sesuka hati. Si Kui adalah yang paling dekat, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya tanpa berpikir. Sekali atau dua kali, botol itu tidak bergerak. Bahkan jika si Kui menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya, botol itu tetap seperti berada di tangan Yang Chen, tidak bergerak. Hou Yun gembira melihat mangsanya. Ia terbang mendekat, mendorong si Kui, meraih botol itu dengan kedua tangan, dan mulai berteriak. Dalam imajinasi setiap orang, bahkan jika Hou Yun tidak dapat mengambil botol tersebut, dia seharusnya dapat mengocoknya beberapa kali, bukan? Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun Hou Yun berusaha, botol itu selalu berada di tangan Yang Chen, tidak bergerak, dan bahkan tidak bergetar. Untuk menggambarkannya dengan lebih jelas, itu jelas seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Saya sudah lama menduga ada yang salah dengan botol Anda. Benar saja, Fatih Jing tidak hanya mengungkap rahasia botol Yang Chen. Sebenarnya, yang paling ingin dia lakukan adalah mencoba melihat apakah dia bisa mengambil botol itu. Meskipun dia tidak mengolah teknik pemurnian tubuh, basis kultivasinya hampir mencapai puncak tahap abadi langit, jadi dia harus berusaha dan tidak mempelajarinya. Hou Yun diyakinkan oleh Fatih Jing. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan orang lain yang berdiri di tempat yang sama, jadi dia harus diyakinkan. Melihat dia juga berdiri di depannya dengan gembira, Hou Yun minggir dan membiarkan Fatih Jing melakukannya. Fatih Jing menarik napas panjang dan memegang botol dengan kedua tangan. Dia tidak pernah meremehkan botol kecil ini, bahkan kali ini dia mengerahkan segenap tenaganya. Kekuatan yang mendekati puncak tahap abadi langit benar-benar meledak, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Semua orang bahkan bisa melihat garis besar ototnya yang menonjol di bawah lemaknya yang gemuk. Botol itu bergetar sedikit, lalu perlahan mulai meninggalkan telapak tangan Yang Chen. Kebun obat dengan botol yang berisi lautan air akhirnya diambil alih oleh Fatih Jing. Namun, Fatih Jing tidak bertahan lama. Setelah bertahan beberapa saat, dia akhirnya menurunkannya. Hebat sekali, monyet kecil, bahkan jika kamu berkultivasi selama 1000 tahun lagi, kamu mungkin tidak akan bisa mengambil botol ini. Si gendut Jing langsung memberikan kesimpulan. Chapter 1743. Fatih Jing adalah satu-satunya kultivator yang tubuhnya mampu menahan serangan Hou Yun. Dia tentu saja mengerti betapa kuatnya Hou Yun. Apa yang dia katakan pada dasarnya adalah kesimpulan akhir. Zhou Xianying, yang telah mendengarkan dan menonton, masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia mengira bahwa kemampuan Yang Chen mengalahkan Hou Yun sudah merupakan suatu anomali, tetapi dia tidak menyangka akan begitu banyak liku-liku. Zhou Xianying yang tidak dapat sepenuhnya mempercayainya, juga mencobanya sendiri setelah Fatih Jing. Peri Soft Knot, yang berada di tahap awal Sky Immortal, menggunakan semua kekuatan spiritualnya, tetapi hasil akhirnya hanya mengocok botol giok murni beberapa kali. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Selain Fatih Jing, tidak ada seorang pun yang dapat membayangkan bagaimana Yang Chen masih dapat bergerak bebas setelah memegang botol giok murni yang begitu berat. Cara dia mengangkatnya seolah-olah ringan benar-benar menumbangkan akal sehat semua orang. Hou Yun akhirnya mengerti bahwa tingkatan Yang Chen jauh lebih tinggi darinya. Sekalipun dia memiliki kultivasi formasi itu dan bantuan Fatih Jing, tetap saja merupakan lelucon jika ingin mengejar Yang Chen dalam 1000 tahun. Ras monster adalah ras yang mengutamakan kekuatan. Hou Yun sangat senang menerima kenyataan bahwa dia tidak sebaik Yang Chen. Mungkin, seperti yang dikatakan Fatih Jing, mereka tidak takut dengan kesenjangan yang besar, tetapi takut dengan kurangnya semangat juang. Pada titik ini, pembudidaya manusia tidak dapat dibandingkan dengan ras iblis. Manusia selalu memiliki banyak pikiran, dan mereka tidak semurni ras iblis. Jika pengalaman Hou Yun saat ini ditempatkan pada seorang kultivator manusia biasa, setidaknya dia akan terguncang dan berisiko mengalami penyimpangan ki. Sebaliknya, dia tidak berpikiran terbuka seperti ras iblis. Mungkin ini adalah kondisi unik yang dimiliki para pembudidaya ras iblis dalam kultivasi mereka. Sebelum Yang Chen pergi, semua kultivator di Cons Underwater Mansion, termasuk Zhou Xianying, menyesuaikan mentalitas mereka dan berkultivasi. Bagaimanapun juga, Yang Chen tetap melanjutkan perjalanannya. Dia tidak tahu berapa lama esensi naga dapat dipertahankan, jadi penting untuk menemui wanita-wanitanya sesegera mungkin dan membaginya dengan mereka. Tentu saja, Yang Chen tidak akan lupa meninggalkan bagian untuk Fatih Jing dan Zhou Xianying, tetapi setidaknya itu akan terjadi setelah dia kembali. Dia berharap Fatih Jing dapat meningkat dengan bantuan Zhou Xianying. Berdasarkan jarak, orang pertama yang dilihat Yang Chen adalah Si Sanshan. Sudah hampir 200 tahun sejak dia naik ke alam spiritual, dan Si Sanshan hampir sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan spiritual di alam spiritual. Sudah waktunya baginya untuk secara bertahap memasuki kondisi yang baik. Yang Chen datang tepat pada waktunya. Serangkaian esensi naga diserap ke dalam tubuh Si Sanshan, secara langsung mempercepat prosesnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, kultivasi kekuatan spiritual Si Sanshan telah memasuki tahap kelima alam manusia abadi. Kultivasi indera spiritualnya juga tidak tertinggal, langsung naik ke tahap pertama tahap surgawi abadi.
Ngomong-ngomong soal itu, di antara istri dan selir Yang Chen, selain Tao Junqi, yang kultivasinya jauh lebih rendah daripada orang lain pada awalnya dan sekarang telah jauh melampaui mereka, yang lainnya semuanya relatif rata-rata. Ada kemungkinan seperti itu, kamu mau pergi duluan atau Little Sue? Setelah melindungi si Sanshan dan menyerap kultivasi esensi naga miliknya, Yang Chen mengeluarkan sitar kuno ke-6. Yang Chen tidak menyembunyikan rahasia itu dan menceritakan semua yang bisa dikatakannya kepada si Sanshan, lalu meminta pendapat si Sanshan. Dari 9 sitar kuno, Yang Chen kini telah mengumpulkan 6. Baik itu untuk bagian sitar kuno yang disempurnakan oleh klan naga atau untuk para ahli tersembunyi, Yang Chen pasti tidak akan melepaskan 3 sisanya. Dengan Yang Chen dan Li Cheng dari 5 sekte besar mencari bersama, bukan tidak mungkin untuk mengumpulkan ke-9 sitar kuno tersebut. Gao Yue dan Gong Sunling masing-masing telah pergi untuk membuka segel seorang ahli, dan sekarang ada sitar kuno di tangan mereka. Yang Chen juga berharap si Sanshan atau Sun Kingsui akan menemukan seorang ahli untuk menemani mereka. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah siapa yang pergi lebih dulu. Biarkan Sue kecil pergi dulu. Tanpa ragu sedikit pun, si Sanshan memberikan kesempatan kepada Sun Kingsui, saya juga telah mencapai momen kritis dalam menyerap ki pedang. Dengan bantuan aura Anda, tampaknya kecepatannya sedikit meningkat. Dalam beberapa dekade mendatang, jangan terganggu. Si Sanshan menyerap pedang ki yang murni yang ditinggalkan oleh leluhur Lu. Ciri terbesar dari pedang ki ini adalah kemurniannya. Si Sanshan berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk terganggu, bukan untuk sengaja membantu Sun Kingsui, tetapi untuk kebenaran. Dari sudut pandang ini, si Sanshan tidak tergerak oleh hal-hal eksternal dan berpikiran tunggal. Di masa depan, bukan tanpa alasan peri plum dingin dapat mendominasi dunia abadi. Meski kesempatan diberikan kepada Sun Kingsui terlebih dahulu, si Sanshan tetap sangat gembira. Cinta suaminya pada dasarnya adalah semangkuk air. Dia percaya bahwa bahkan jika dia menyerah pada Sun Kingsui hari ini, suaminya akan bekerja keras untuk mengimbanginya di masa depan dan tidak akan meninggalkannya sendirian. Suamiku, dalam 20 tahun lagi, akan genap 200 tahun sejak kenaikan tahta kita. Sekte mungkin punya rencana lain. Setelah si Sanshan menyelesaikan kalimat ini, tampaknya dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya dan terdiam cukup lama. Apa yang ingin dia katakan juga merupakan rahasia Pulau Abadi Giok Hijau, tetapi dia takut mengatakannya akan membuat suaminya merasa tidak seimbang, dan dia tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Tidak masalah, aku akan berjuang demi istana Chunyang. Yang Chen tampaknya tahu apa yang akan dikatakannya, dan langsung menghentikan kata-katanya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menasihati, tetapi kamu harus berhati-hati. Kamu adalah musuh hidup dan mati, dan kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Setelah merenung sejenak, dia menambahkan, anggap saja kamu berada di benua iblis. Aku tahu, suamiku. Hati si Sanshan terasa ringan. Suaminya sudah tahu, dan dia telah membuat pengaturan yang sesuai, jadi dia tidak perlu ragu-ragu. Sebelumnya, si Sanshan ragu-ragu karena dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu Yang Chen tentang rahasia sekte tersebut. Sekarang, dia akhirnya tidak perlu lagi berada dalam dilema seperti itu. Adapun bagaimana suaminya tahu, Tao Junqi sudah lama naik tahta. Dia seharusnya memberitahu Yang Chen, kan? Yang Chen tidak menyangka si Sanshan akan begitu malu. Baginya, rahasia 5 sekte besar di dunia spiritual hanyalah lelucon. Faktanya, selama para master dari 5 sekte utama naik ke dunia abadi di masa depan, siapa yang tidak mengetahui hal ini? Terlebih lagi, kurang dari 1000 tahun kemudian, apa yang disebut rahasia itu tidak akan menjadi rahasia sama sekali. Apakah ini sepadan dengan rasa malu yang harus ditanggung si Sanshan? Namun, niat si Sanshan layak dihargai oleh Yang Chen. Melihatnya, jika Yang Chen tidak menghentikannya, si Sanshan jelas akan memberitahunya selanjutnya. Antara sekte dan suaminya, si Sanshan tetap memilih suaminya. Ngomong-ngomong, itu bukan rahasia besar. Itu tidak lebih dari sekadar tempat yang bagus bagi 5 sekte utama untuk menempa murid-murid yang baru naik pangkat. Dengan kata lain, bukan hanya 5 sekte utama, tetapi juga beberapa sekte super dari sekte Dao dan sekte iblis. Bahkan ras monster tidak mengetahuinya, dan aliansi penggarap nakal tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Chapter 1744. Beberapa sekte Dao dan sekte iblis yang super besar bersama-sama menjaga rahasia ini, sedangkan sekte kecil pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Bukan saja mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bahkan si Sanshan, karena peningkatan statusnya akhir-akhir ini di sekte, dia tahu sedikit tentangnya. Yang Chen ingat dengan sangat jelas bahwa si Sanshan terluka parah dalam pengalaman sekte ini, yang menyebabkan dia menghabiskan ratusan tahun dengan sia-sia untuk menyembuhkan dan menunda kultivasinya. Namun, harus disebutkan bahwa setelah mengalami pengalaman ini dan mengalami cedera serius ini serta lolos dari kematian, si Sanshan dapat dianggap sebagai peri plum dingin yang sesungguhnya. Namun Yang Chen ada di sana, dia pasti tidak akan membiarkan pengalaman cedera serius si Sanshan terulang. Faktanya, setelah mengalami pengalaman benua iblis di dunia fana, si Sanshan tidak akan lagi mengendurkan kewaspadaannya karena jalur kultivasi jeniusnya. Seperti yang dikatakan si Sanshan, pengalaman itu harus dilakukan setelah 200 tahun kenaikan dan setelah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan spiritual dunia spiritual. Sekarang masih ada 20 tahun lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah Yang Chen dan si Sanshan berkumpul sebentar, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Pulau Abadi Giok Hijau dan bergegas ke Sekte Awan Biru. Sun Kingsui jelas tidak semurni si Sanshan dalam hal kultivasi. Setidaknya ketika suaminya datang mengunjunginya, Sun Kingsui sengaja menghentikan kultivasinya dan menemani suaminya dalam lingkaran besar di sekte, bahagia seperti burung layang-layang kecil.
Suamiku, setelah beberapa saat, guru akan membawaku untuk mengalaminya, dan ketika pengalaman itu selesai, aku akan datang kepadamu. Sun Kingsway juga merupakan murid dari sebuah sekte besar, dan mereka pada dasarnya mencapai waktu pengalaman yang sama, jadi ketika Sun Kingsway berbicara, dia sangat tidak berdaya. Tentu saja, ketidakberdayaannya adalah karena dia tidak bisa bertemu suaminya lebih awal. Dibandingkan dengan si Sanshan, Sun Kingsway jauh lebih bahagia. Dia dimanja oleh gurunya dan dihargai oleh sekte. Dia tidak pernah menderita keluhan apapun. Lintasan hidupnya benar-benar berbeda dari peri salju menari di kehidupan sebelumnya. Bahkan saat dia pergi berlatih, gurunya akan menemaninya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Hati-hati saat waktunya tiba, anggap saja kamu berada di benua iblis. Yang Chen juga tidak lupa memberitahu Sun Kingsway. Tentu saja, kata-kata ini diucapkan setelah Sun Kingsway selesai berkultivasi dengan bantuan esensi naga. Mirip dengan si Sanshan, Sun Kingsway juga telah mencapai tahap kelima tahap abadi manusia dan tahap pertama tahap abadi surga. Sejujurnya, alam ini tidak sedikit lebih tinggi dari kehidupan kedua wanita itu sebelumnya. Dia percaya bahwa bahkan tanpa pengalaman di benua iblis, kedua wanita itu tidak akan memiliki terlalu banyak masalah. Yang Chen masih memberikan lokasi sitar ke-6 kepada Sun Kingsway. Dia juga berharap bahwa sebelum bergabung dengan pelatihan sekte, akan lebih baik baginya untuk membuka segel ahli itu. Jauh lebih aman untuk membawa seorang ahli suprim mistik immortal bersamanya. Selanjutnya, Yang Chen tidak menunda perjalanannya. Ia pergi ke sekte Qiankun untuk menemui Si Wushuang, dan sekte 5 elemen untuk menemui saudari-saudari Murong. Esensi naga diberikan kepada mereka, dan keenam wanita itu menyelesaikan proses adaptasi terhadap tekanan spiritual dunia spiritual dalam waktu singkat. Kekuatan spiritual dan kultivasi kesadaran spiritual mereka meningkat, dan mereka hanya menunggu sekte mengizinkan mereka untuk berkultivasi dengan bebas sebelum pergi menemui Yang Chen. Perjalanan ini murni untuk Yang Chen agar dapat memberikan manfaat, agar esensi naga tidak terbuang sia-sia setelah membuka labu, jadi perjalanannya relatif singkat, dan dia hanya akan bertemu dengan para wanita untuk waktu yang singkat. Dia secara pribadi menjaga para wanita, dan setelah para wanita menyelesaikan kultivasi mereka, dia akan bergegas ke tempat berikutnya. Naga bumi sekarang sangat tenang. Selama tidak bergerak, pada dasarnya ia tidak akan memancarkan aura dewa mistik tertinggi. Bahkan setelah mengunjungi 4 sekte utama, tidak seorang pun menyadari keanehan gelang unik di tangan Yang Chen. Tentu saja, semua wanita melihat gelang itu, tetapi tidak ada yang bertanya banyak. Hanya Sun Kingsway, ketika berbaring di pelukan Yang Chen, mengulurkan tangannya yang halus dan memainkannya beberapa kali. Kemudian, dia bersikap genit dan berkata bahwa itu tidak terlihat bagus. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengunjungi 4 sekte utama, Yang Chen datang ke sekte Xuantian seperti biasa. Tentu saja, dia datang ke sini dengan kedok untuk menemui selirnya, Tao Junqi. Meskipun Yang Chen telah membunuh para murid sekte Xuantian, beberapa ahli dewa langit di sekte tersebut berutang pil perpanjangan kepada Yang Chen. Jadi, mereka telah memberitahu sekte tersebut untuk tidak menimbulkan masalah bagi Yang Chen dalam waktu 1000 tahun. Para murid sekte Xuantian bangga dengan perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian, jadi tidak ada yang secara langsung menimbulkan masalah bagi Yang Chen. Tentu saja hanya sedikit orang yang mengetahui alasan sesungguhnya. Esensi naga secara alami diberikan kepada Tao Junqi terlebih dahulu. Setelah berkultivasi selama beberapa saat, Tao Junqi langsung maju dari tahap ke-7 alam abadi manusia ke tahap ke-8 alam abadi manusia. Kultivasi indera ilahinya juga langsung menuju alam abadi surga. Kecepatan pertumbuhannya mengejutkan Tao Junqi sendiri. Kalau saja bukan suaminya yang membawa benda itu, Tao Junqi pasti sudah curiga kalau orang itu sengaja membawanya untuk menyakitinya. Bukankah dia takut menimbulkan ketidakstabilan di wilayahnya dan menjadi gila karena menaikkan tingkat kultivasinya dengan cara yang tidak masuk akal? Tao Junqi tidak mengikuti ujian sekte karena rekan kultivasinya adalah orang luar. Namun, dia sudah memiliki hak untuk berkultivasi dengan bebas. Dia hanya tidak ingin menonjol sendiri, jadi dia tidak selalu bersama Yang Chen. Dalam beberapa tahun terakhir, tetua sekte Li memperlakukan Tao Junqi dengan sangat berbeda. Tao Junqi juga merasa sangat nyaman di sekte tersebut. Baru-baru ini, sekte memberitahunya bahwa mereka akan membawanya ke alam rahasia sekte untuk mendapatkan pengalaman dalam beberapa tahun. Itu pasti ada hubungannya dengan tetua Li. Setelah menceritakan semua ini kepada Yang Chen, Tao Junqi tidak menyadari apa yang istimewa dari alam rahasia sekte ini. Yang Chen sangat jelas dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya menyuruhnya untuk memperhatikan keselamatannya. Ngomong-ngomong soal itu, Tao Junqi, Si Wushuang, dan saudara perempuan Murong tidak ikut serta dalam pengalaman di benua iblis, jadi nasihat Yang Chen jauh lebih rinci. Hal ini membuat hati gadis-gadis itu terasa hangat. Setidaknya suami mereka sangat peduli dengan keselamatan mereka. Kalau tidak, dia tidak akan banyak bicara, seolah-olah mereka adalah gadis kecil yang belum dewasa, dan Yang Chen telah menjadi ibu mertua yang bertele-tele. Setelah meninggalkan sekte Xuantian, Yang Chen tidak langsung kembali ke istana Chunyang, melainkan berbelok di suatu sudut, berbelok ke timur dan barat, lalu menghilang dari pandangan orang-orang. Tak lama kemudian, Yang Chen muncul dalam formasi yang sangat rahasia, di sana tetua Li dari sekte Xuantian telah menunggu Yang Chen selama beberapa hari. Setelah memberi salam kepada tetua Li, Yang Chen segera menyampaikan baktinya kepada orang tua. Kultivasi Tao Junqi tidak dapat disembunyikan dari mata orang lain, jadi bakti Yang Chen kepada tetua Li juga merupakan Yuan Naga. Berbeda dengan orang desa, istana Chunyang, tetua Li, seorang tokoh penting, jauh lebih berpengetahuan daripada para tetua istana Chunyang dan istri serta selir Yang Chen. Jadi ketika Yang Chen menyebutkan bahwa itu adalah Yuan Naga, tetua Li begitu terkejut hingga dia hampir lupa diri saat itu juga.
Kultivasi Tao Junqi tiba-tiba meningkat, dan segera ada penjelasan yang masuk akal. Tanpa berkata apa-apa, Tetua Li menikmati bakti dari cucu muridnya sendiri dengan hati nurani yang bersih, tanpa keraguan sedikitpun. Atas hal baik semacam ini, Yang Chen tidak lupa menunjukkan bakti kepadanya, yang menunjukkan bahwa dia mengakuinya sebagai seorang penatua dari lubuk hatinya. Seorang murid agung yang baik, penyayang dan saleh, jika dia tidak mempromosikan dan membantunya, bagaimana mungkin dia mengurus serigala bermata putih itu? Chapter 1745. Tetua Li adalah Dewa Langit tahap awal dan seharusnya berada di peringkat pertama. Dengan bantuan Saripati Naga, kultivasi Tetua Li telah meningkat pesat hanya dalam 1 bulan kultivasi tertutup, langsung mencapai peringkat kedua alam Dewa Langit. Pada dasarnya, selama mereka menggunakan Saripati Naga, wajar saja jika mereka dapat meningkatkan kultivasinya 1 tingkatan kecil. Dari sudut pandang ini, agak merugikan bagi para wanita untuk menggunakan Saripati Naga saat ini. Namun, tidak ada cara lain. Sejak labu dibuka, esensi naga mulai menghilang perlahan. Meskipun menghilang 10.000 kali lebih lambat dari keadaan normal, itu masih menghilang. Jika mereka tidak menggunakannya, itu hanya akan sia-sia. Memberikan sebagian Saripati Naga kepada Tetua Li adalah rencana Yang Chen. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membiarkan salah satu petinggi inti sekte surga misterius berbicara untuknya? Bagaimanapun juga, dengan identitas palsunya sebagai murid Guru Li, sangat wajar jika dia memberikan keuntungan apapun kepada Tetua Li. Tentu saja, hanya petinggi sekte langit misterius dan petinggi inti yang tahu tentang ini. Tidak ada orang lain yang mengira bahwa Yang Chen akan bersekongkol dengan petinggi inti sekte langit misterius. Grandmaster, Saripati Naga ini terbatas, dan hanya tersisa cukup untuk 1 orang. Ketika Tetua Li terbangun dari pengasingannya dan mendapati bahwa basis kultivasinya telah meningkat sedikit, Yang Chen menjelaskan dengan sedikit ketakutan, murid ini tidak dapat membiarkan semua tetua memilikinya, jadi saya hanya akan memberikannya kepada leluhur utama. Sedangkan untuk tetua lainnya, murid ini akan memberikannya kepada mereka dengan pil roh. Yang Chen menyodorkan pil sumsum 5 revolusi dengan kedua tangannya dan meminta Tetua Li untuk memberikannya kepada tetua lainnya. Bagi Yang Chen, pil ini hanyalah angka dan tidak terlalu berharga. Namun, bagi Master Sekte Wang dan yang lainnya, apakah itu untuk penggunaan pribadi atau sebagai hadiah, itu adalah hal yang baik. Setiap kali Yang Chen datang, dia harus menunjukkan baktinya kepada orang tua. Menggunakan pil sumsum 5 revolusi sebagai hadiah sudah sangat bagus. Tetua Li tentu saja memahami prinsip untuk tidak khawatir tentang kelangkaan. Selain itu, dialah satu-satunya yang menikmati hal-hal baik. Murid buyutnya sendiri masih memperlakukannya secara berbeda, jadi dia merasa sangat terhibur. Mengenai masalah kecil tidak memiliki cukup esensi naga, Penatua Li tentu saja melupakannya. Tidakkah dia mendengar cucunya mengatakan bahwa itu tidak cukup? Bahkan jika orang lain bertanya kepadanya tentang hal itu, dia hanya akan mengatakan bahwa dia telah meminum pil pendalaman sumsum 5 revolusi. Dia belum pernah mendengar apapun tentang esensi naga. Kultivasinya meningkat dalam waktu singkat, tetapi itu karena ia telah mengumpulkan cukup banyak. Bagaimana orang lain bisa mengatakan sesuatu tentang itu? Setelah menyemangati Yang Chen, Penatua Li mulai berbicara bisnis dengan Yang Chen. Sebelumnya, dia dikejutkan oleh esensi naga. Setelah itu, dia mulai berkultivasi dan tidak memiliki kesempatan untuk membicarakan masalah tersebut. Saya khawatir keluarga Zhao sudah menyadari bahwa kita telah mengetahui rencana mereka dan mulai melakukan pembalasan. Di awal cerita, ekspresi Tetua Li berubah serius. Baru-baru ini, lebih dari 10 murid sekte telah terbunuh secara misterius di luar, dan kami masih belum menemukan keberadaan pembunuhnya. Seorang murid sekte surga misterius terbunuh. Yang Chen tidak menyangka keluarga Zhao begitu kuat. Mereka segera membawa api perang ke sekte surga misterius. Ini adalah berita terbaik bagi Yang Chen. Mengapa Yang Chen menyeret keluarga Zhao ke dalam masalah ini? Pertama, keluarga Zhao memang merencanakan sesuatu, dan kedua, keluarga Zhao tidak akan membiarkan Yang Chen lolos begitu saja. Yang Chen gembira melihat keluarga Zhao dan sekte surga misterius saling berhadapan. Apakah kamu yakin itu seseorang dari keluarga Zhao? Yang Chen senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Nada suaranya sangat berat. Kami menangkap 1 orang. Dia memang dari keluarga Zhao. Penatua Li mengangguk dan berkata dengan sedikit penyesalan, sayangnya, kami terlalu agresif saat menyerang, dan dia meninggal tak lama kemudian. Namun, itu pasti seseorang dari keluarga Zhao. Melihat Yang Chen, Tetua Li tiba-tiba tersenyum, berbalik dan mengeluarkan sesuatu dari tas Qiankunnya. Ketika dia berbalik, sudah ada sitar kuno di tangannya. Kami menemukan ini padanya. Melihat mata Yang Chen yang terkejut, hati Tetua Li sangat gembira. Dia melemparkan sitar itu kepada Yang Chen, aku akan memberikannya kepadamu. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengumpulkan 1 set. Yang Chen tidak dapat mempercayai matanya. Belum lama ini, dia masih berdiskusi dengan si Sanshan tentang siapa yang akan diberikan seorang ahli mistik immortal tertinggi. Hanya dalam beberapa bulan, Penatua Li memberinya kejutan sebesar itu. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Yang Chen tidak pernah memikirkannya pada awalnya. Melihat mereka ingin membawa pergi Yang Lan. Kata-kata Tetua Li belum selesai. Berikut ini adalah poin utamanya, kami hanya merilis berita tentang Yang Lan dalam rentang yang sangat kecil, dan mereka benar-benar datang ke rumah kami. Keluarga Zhao pasti tidak akan bisa lepas dari masalah dunia fana. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Tetua Li sudah memiliki kebencian yang jelas. Keluarga Zhao benar-benar rekan setim yang saleh. Yang Chen tidak tahu bagaimana menggambarkan kerja sama keluarga Zhao. Dia memeras otaknya untuk melibatkan Yang Lan dan keluarga Zhao, tetapi dia khawatir tidak ada bukti. Sekarang, keluarga Zhao mengambil inisiatif untuk memperluas informasi semacam ini ke Sekte Suantian.
Yang Chen tidak perlu menambah masalah lagi. Keluarga Zhao dan Yang Lan sudah terikat bersama, dan mereka telah menjadi biang keladi pemusnahan Sekte Taitian di dunia fana. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Zhao, tetapi kemungkinan besar hal itu terkait dengan pengejaran gila Sekte Xuantian. Selama itu terkait dengan identitas mereka, itu bisa dilihat dari sikap kedua anggota keluarga Zhao. Umumnya, selama itu terkait dengan identitas mereka, mereka akan dibungkam. Pengejaran Sekte Xuantian pasti telah menemukan beberapa petunjuk. Kalau tidak, keluarga Zhao, yang selalu bersembunyi di balik layar, seharusnya tidak begitu impulsif. Yang Chen tidak dapat pahami adalah mengapa orang-orang itu ingin memprovokasi Yang Lan. Mungkinkah penampilan Yang Lan saat ini dapat membantu keluarga Zhao? Atau apakah keluarga Zhao mengetahui alasan utama mengapa Sekte Xuantian berurusan dengan Yang Lan dari saluran tertentu, sehingga mereka ingin bertukar pengalaman dengan pelaku di balik layar? Tidak peduli apa tujuan keluarga Zhao, inilah yang diinginkan Yang Chen. Baik keluarga Zhao maupun Yang Lan, mereka kini telah sepenuhnya menjadi musuh bebuyutan Sekte Xuantian. Di masa depan, kedua belah pihak hanya akan bertarung sampai mati, dan tidak akan ada kemungkinan lain untuk mendapatkan kelegaan. Setidaknya Sekte Xuantian tidak akan pernah berkompromi. Perseteruan berdarah yang melibatkan ratusan ribu murid Sekte Taitian dan reputasi Sekte Taitian hanya dapat dibersihkan dengan darah keluarga Zhao. Hal sebesar itu terjadi di Sekte Xuantian, tetapi Yang Chen tidak tahu apa-apa. Dapat dibayangkan bahwa Sekte Xuantian juga secara diam-diam memblokir berita tersebut. Ini juga bagus. Kedua keluarga bersembunyi di kegelapan dan saling menggigit. Semakin sengit pertarungannya, semakin baik bagi Yang Chen. Sekte ini punya tempat yang bagus untuk berlatih, tapi Istana Chunyang belum memenuhi syarat. Setelah Penatuali memperkenalkan kejadian terkini Sekte Xuantian kepada Yang Chen, dia mulai mengingatkan Yang Chen, berlatih di dalam pasti bagus untuk kultivasimu. Cobalah gunakan metode lain untuk menggerakkan sekte lain. Beberapa sekte besar dari Sekte Iblis juga bagus. Pastikan untuk mengajak murid-murid Istana Chunyang bergabung. Chapter 1746. Perkataan Tetuali pastinya demi Istana Chunyang. Implikasinya adalah Sekte Langit Misterius telah setuju. Selama Yang Chen membujuk sekte lain, para murid Istana Chunyang akan dapat berpartisipasi dalam persidangan. Bagaimanapun juga, Istana Chunyang masih merupakan sekte cadangan Sekte Langit Misterius. Mereka lemah dan membutuhkan dukungan yang kuat. Akan tetapi, mereka tidak dapat mendukungnya secara terbuka dan hanya dapat menggunakan metode tidak langsung ini. Tetuali menjelaskan rincian persidangan sekte kepada Yang Chen. Dia bahkan menjelaskan lokasi persidangan rahasia sekte kepada Yang Chen. Kepercayaannya pada Yang Chen telah mencapai titik ekstrim. Murid buyutnya sendiri mampu memberinya sesuatu seperti esensi naga. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan masalahnya? Bahkan jika Master Sekte Li masih hidup dan naik ke alam spiritual, bukankah dia akan tetap sama? Terlebih lagi, bahkan jika Master Sekte Li naik tahta dan memiliki benda bagus seperti esensi naga, dia mungkin tidak akan mau memberikannya kepadanya. Dari mana Yang Chen mendapatkan esensi naga, Penatuali tidak akan menanyakan satu pertanyaan pun. Yang Chen selalu dikabarkan menemukan harta karun yang tak tertandingi di berbagai buku. Bahkan jika dia tidak menemukannya, hanya dengan menemukan esensi naga untuk menunjukkan baktinya sudah cukup bagi Penatuali untuk tidak perlu melacak sumbernya. Bahkan jika Yang Chen telah membunuh orang dan membakarnya, Penatuali akan mendukung Yang Chen jika diperlukan. Terima kasih, leluhur bela diri. Tetuali memberinya manfaat, jadi Yang Chen tentu tidak akan lupa mengucapkan terima kasih padanya. Dia juga punya rencana. Bagaimanapun, rahasia itu tidak akan menjadi rahasia lagi dalam beberapa ratus tahun. Lebih baik membawa Hou Yun dan yang lainnya ke sana untuk mengasah diri. Selain Yang Chen yang memberikan esensi naga kepada Tetuali, pada dasarnya keluarga Zhao menyerang Sekte Langit Misterius. Segala hal lainnya adalah hal sepele. Namun, Tetuali mendukung muridnya sendiri dan membicarakan banyak hal besar dan kecil. Dia bahkan tidak malu membicarakan beberapa perbedaan pendapatnya dengan petinggi lain di sekte. Alasan mengapa dia menceritakan semua ini kepada Yang Chen adalah karena dia ingin Yang Chen lebih memperhatikan pada waktu-waktu tertentu. Perebutan kekuasaan dan pertikaian internal dalam sekte besar tidak lebih buruk dari istana kekaisaran kecil. Ada banyak golongan dalam sekte, dan Yang Chen sudah dihitung sebagai bagian dari golongan Tetuali. Di masa depan, bukankah akan menjadi lelucon jika dia tidak memahami situasi dan secara tidak sengaja mendukung musuh? Ngomong-ngomong, Tetuali dan pemimpin sekte Wang berada di pihak yang sama. Selain itu, dia juga berada di pihak yang sama dengan Kepala Balai Liu dari Balai Penegakan Hukum. Kalau tidak, Kepala Balai Liu tidak akan memberi Yang Chen identitas rahasia sebagai penegak hukum. Anggota inti lain dari eselon atas menganggap bahwa Tetua Agung adalah pemimpin dan dapat dianggap sebagai faksi lain. Secara umum, semua orang punya kepentingan yang sama, tetapi dalam beberapa pertikaian internal dalam sekte, kedua belah pihak punya perbedaan. Hal-hal ini, Tetuali tidak akan dengan mudah memberitahu orang lain. Yang Chen juga telah menghubunginya berkali-kali, terutama setelah kali ini berbakti kepada Yuan Naga yang berharga, barulah dia memilih untuk memberi tahu dia. Dari lubuk hatinya, Tetuali telah sepenuhnya menganggap Yang Chen sebagai salah satu darinya. Dan tindakan Yang Chen yang hanya memberinya esensi naga juga merupakan bentuk penyamaran untuk mengakui bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang Tetuali. Itulah sebabnya dia akan mengungkapkan rahasianya kali ini. Tentu saja, Yang Chen dengan cerdik menyatakan bahwa dia akan mengikuti jejak Tetuali. Tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga Istana Chunyang di belakangnya. Tetuali tersenyum dan menerima kesetiaan Yang Chen. Sebenarnya, dengan hubungan mereka berdua, tidak perlu melakukan ini. Namun, gerakan Yang Chen membuat suasana hati Tetuali sedikit lebih baik tanpa alasan. Dalam pandangan Penatuali, perjalanan untuk bertemu Yang Chen ini sungguh berharga.
Dia semakin memperdalam hubungannya dengan Yang Chen, dan kemudian secara alami memperoleh kekuatan Istana Cunyang di belakang Yang Chen. Mungkin Istana Cunyang tidak layak disebut sekarang, tetapi Istana Cunyang memiliki latar belakang keluarga seperti itu di dunia fana. Ketika jumlah master yang naik pangkat meningkat dari hari ke hari, kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat di masa depan. Dengan latar belakang yang kuat ini, status Tetua Li akan semakin tinggi. Bahkan jika dia pergi ke pengadilan surgawi di alam abadi, dia tidak perlu khawatir. Sekte ini sedang tidak dalam kondisi baik akhir-akhir ini. Dukungan untuk Istana Cunyang terlalu kuat. Untuk saat ini, kamu harus kembali dan berkonsentrasi pada pengembanganmu. Jangan khawatir tentang hal lain. Penatua Li memberi Yang Chen sejumlah bahan obat berharga dan resep ramuan untuk penggunaan pribadi, tetapi dia tidak memberikan apapun untuk Istana Cunyang. Tentu saja, Penatua Li punya cukup alasan, fokus saja pada peningkatan kultivasi Anda. Baik itu alam spiritual atau koneksi, selama kultivasi Anda meningkat, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Ya, Grandmaster, penampilan Yang Chen cukup penuh perhatian, dan dia dengan jelas menangkap gambaran seorang murid agung yang telah menerima bantuan besar dari Grandmaster. Sudah hampir waktunya, kau juga harus segera pergi. Jika kau terlalu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan. Penatua Li melihat bahwa waktunya sudah hampir tiba. Pengaruh pertemuan ini berada di luar imajinasi Penatua Li. Berpikir bahwa tidak ada yang lain, dia menyuruh Yang Chen pergi, masa depan masih panjang. Akan ada hari ketika kamu membawa kehormatan bagi leluhurmu. Yang Chen setuju, dan setelah memberi hormat-hormat, dia berbalik dan pergi. Tetua Li memperhatikan punggung Yang Chen saat dia meninggalkan formasi, lalu dia mulai membersihkan kekacauan di sini. Dia menyingkirkan formasi dan menunggu untuk pergi bersama Yang Chen. Harus dikatakan bahwa kadang-kadang tidak ada tanda-tanda kecelakaan terjadi. Saat Yang Chen baru saja keluar dari formasi, dia segera merasakan bahwa dirinya tengah ditatap tajam oleh indera ketuhanan yang kuat. Kekuatannya luar biasa karena indera ilahi lawannya setidaknya berada di tahap ke-6 alam abadi bumi. Dibandingkan dengan kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen, kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih tinggi. Orang tua ini tahu ada yang tidak beres di sini. Seperti yang diduga, orang yang diam-diam menggunakan formasi untuk bersembunyi adalah Grandmaster Yang. Maafkan saya, tiba-tiba terdengar suara yang tidak dikenal, dan kata-kata Grandmaster Yang diucapkan dengan keras dan berat. Ada rasa mengejek yang tidak tersamar, dan pada saat yang sama, ada rasa puas diri. Para tetua mengatakan kepada kami untuk tidak menyentuhmu dengan mudah, dan tidak ada kesempatan di depan umum. Pemilik suara itu muncul tepat di depan Yang Chen. Dia adalah seorang ahli Earth Immortal dari Sekte Mysterious Heaven. Dia menatap Yang Chen seolah-olah sedang melihat seekor ikan di jaring. Sayangnya, kamu tidak mengambil jalan menuju surga dan menerobos ke neraka. Di wilayah Sekte Langit Misterius milikku, apakah kau pikir aku tidak akan menemukanmu hanya karena kau diam-diam menggunakan formasi untuk bersembunyi? Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kau mengaku dengan hati-hati, orang tua ini akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan mayat utuh. Mungkin karena dia terlalu percaya diri dengan kultivasinya sendiri, indera keilahian yang kuat tidak rileks sama sekali saat menatap Yang Chen, tetapi nadanya benar-benar arogan. Aduh, Yang Chen menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Benar saja, kamu tidak mengambil jalan menuju surga dan menerobos ke neraka. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak Anda ketahui. Kalau kamu pintar, kamu tidak akan memperlihatkan dirimu. Sayang sekali, sayang sekali. Petik 2. Apa maksudmu? Ahli Earth Immortal itu bingung. Mengapa dia mengatakan bahwa tidak pantas baginya untuk menunjukkan dirinya? Saat dia masih dalam keadaan terkejut, terdengar suara angin di belakangnya. Ahli Earth Immortal itu berbalik dan melihat sebuah tangan besar muncul di depannya. Tangan itu meraih wajahnya dan dengan mudah mengangkatnya. Chapter 1747. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Suara Tetua Li terdengar pelan, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat dia bicara, tangannya yang lain dengan cekatan melepaskan tas Qian Kun milik ahli bumi abadi dan melemparkannya ke Yang Chen. Ya, Grandmaster. Yang Chen menjawab dan mengulurkan tangan untuk menangkap tas Qian Kun yang dilemparkan oleh Tetua Li. Dia menatap murid sekte surga misterius yang berjuang seperti ikan yang keluar dari air lagi, menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik, dan pergi. Guru besar, Tetua Li. Mendengar nama Yang Chen, pria yang mukanya dicengkeram oleh Tetua Li itu masih belum menyadari bahaya yang mengancam dirinya dan berteriak kaget. Saat Penatua Li muncul, dia telah mengenali identitas Penatua Li. Bahkan ketika wajahnya dicengkeram oleh Tetua Li, orang ini tidak memahami dengan jelas situasinya dan mengira bahwa ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun, setelah dia berteriak, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera menutup mulutnya. Sekarang, ahli Earth Immortal dari Sekte Surga Misterius itu merasa gelisah. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah menemukan rahasia besar. Mengapa sekte itu menoleransi seorang junior abadi duniawi yang telah membunuh seorang murid sekte? Ternyata sekte itu memiliki guru besarnya. Orang tua yang tidak tahu malu ini, mata-mata Istana Cunyang, sebenarnya menduduki posisi inti sebagai tetua pelatihan Sekte Surga Misterius. Kemudian, serangkaian tindakan yang diambil Sekte Surga Misterius terhadap Yang Chen dan Istana Cunyang memiliki penjelasan yang tepat. Akan tetapi, semakin ia memahami hal ini, semakin tenggelam pula hatinya, seakan-akan ia telah jatuh ke dalam jurang. Tetua Li adalah sosok yang sangat kuat di sekte besar seperti Sekte Surga Misterius. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat imajinasi orang ini? Bertemu dengan murid yang begitu unggul, dia pun tampak sangat tidak berdaya. Setelah memikirkannya matang-matang, orang ini tampaknya tidak cocok berada di pihaknya. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri sendiri karena ikut campur.
Anda melihat sesuatu yang seharusnya tidak Anda lihat, dan memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak Anda pikirkan. Penatuali tidak menyembunyikan pikirannya dan berkata dengan dingin, yang terpenting adalah kamu tidak sepenting dia, jadi kamu hanya bisa dikorbankan. Mendengar suara Tetuali, jiwa ahli Earth Immortal hampir meninggalkan tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Tetuali saat ini? Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tangan besar Tetuali tampaknya terbuat dari baja dan dia tidak dapat melepaskan diri. Tangan besar itu juga menutup mulutnya. Selain mengeluarkan beberapa suara teredam, tidak ada yang lain. Tangan besar itu mulai mengerahkan tenaga secara perlahan tanpa jeda sedikit pun. Ahli bumi abadi hanya berhasil melawan beberapa kali sebelum ia tak mampu lagi menahan cengkeraman tangan raksasa itu. Peng, kepala enam yang meledak menjadi genangan darah. Tetuali menarik tangannya tepat waktu, dan di bawah perlindungan kekuatan spiritualnya, tidak ada setetes darah pun yang jatuh ke tangannya. Tubuh tanpa kepala dari ahli Earth Immortal itu jatuh lemas ke tanah. Bahkan dalam kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa tetua kultivasi inti sektenya akan membunuhnya dengan mudah. Sebenarnya, jika dia benar-benar pintar, dia pasti sudah memikirkan hal ini sejak lama ketika Tetua Li melepaskan tas Qian Kun miliknya. Kau mengandalkan bayangan sektemu, tidak menggunakan otakmu dan tidak mengambil risiko. Jadi bagaimana jika kau menjadi Dewa Emas Zenith Heaven? Dia tetap saja sampah. Tetua Li dengan santai menyingkirkan bendera formasi di belakangnya dan melihat ke bawah ke arah tubuh yang tergeletak di tanah. Dia dengan santai melemparkan sesuatu ke bawah dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada cacat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Zhao benar-benar tak pernah puas. Mereka benar-benar berani membunuh seorang murid Sekte Surga Misteriusku di jantung Sekte Surga Misteriusku. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Sepertinya kita perlu menyelidiki lebih dalam tentang keluarga Zhao. Setelah menghela nafas, Penatuali terbang dan bergegas kembali ke Sekte. Ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Waktu tidak menunggu siapapun. Yang Chen tidak menoleh ke belakang sepanjang jalan. Dia tidak perlu tinggal di tempat yang sama untuk menebak nasib orang itu. Ahli Earth Immortal dari Sekte Surga Mendalam itu bukan keturunan langsung dari Tetuali. Kedua, dia tidak cukup pintar. Ketiga, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Sudah beruntung bahwa mayatnya dibiarkan utuh. Namun, dia tidak tahu bagaimana Penatuali akan mengatur penyebab kematiannya. Apakah dia akan menjebak keluarga Zhao atau Sekte Iblis akan tergantung pada pihak mana yang dibutuhkan Penatuali. Harus dikatakan bahwa pada titik ini, pikiran Yang Chen dan Penatuali persis sama. Namun, Yang Chen senang melihatnya, dan Tetuali juga mendorong perahu mengikuti arus. Tampaknya itu baik untuk mereka berdua, dan itu juga baik untuk kedua sekte dalam aspek tertentu. Orang itu, dia harus mati saja. Terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya, Yang Chen langsung menuju wilayah sekolah iblis Yin Yang. Tentu saja, itu bukan gerbang gunung sekolah iblis Yin Yang, melainkan tempat di mana Tetua Hai awalnya disegel. Tempat itu awalnya memiliki vena roh abadi surga. Setelah sekolah iblis Yin Yang menempatinya, sekolah itu langsung membangun fondasi kota kecil asli dan menjadi cabang sekolah iblis Yin Yang. Sekarang, sekolah itu dipimpin oleh seorang tetua agung. Meskipun Nyonya Fang Hua menjadi tetua termuda dari sekte setan Yin Yang di dunia spiritual, tetapi bagaimanapun juga, basis kultivasinya masih dangkal dan dia masih perlu lebih banyak penempaan, jadi dia juga memiliki posisi wakil di cabang ini, selama dia masih berkultivasi dan beradaptasi dengan tekanan spiritual dunia spiritual. Dengan dukungan Penatua Hai, hari-harinya menjadi lebih nyaman dibandingkan dengan hari-hari Penatua Agung yang sibuk. Yang Chen tidak akan melupakan hal-hal baik. Lady Fang Hua telah melakukan banyak hal untuk Yang Chen, jadi tentu saja, Yang Chen akan meninggalkan sebagian untuk Lady Fang Hua. Namun, Yang Chen sedikit khawatir sekarang. Dia tidak tahu bagaimana cara mendekati Nona Fang Hua. Awalnya, Nona Fang Hua hanyalah seorang junior baru di sekolah iblis Yin Yang. Secara alami, dia memiliki lebih banyak kebebasan. Tetapi sekarang Fang Hua sudah menjadi tokoh tingkat tua, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat Yang Chen jika dia mau. Kecuali Yang Chen melaporkan namanya. Namun, Yang Chen tidak ingin mengungkap hubungan mereka. Ini agak sulit. Untungnya, Yang Chen masih memiliki topeng yang diberikan oleh Penatua Hai kepadanya. Dari 3 identitas yang bisa diubah, Yang Chen hanya menggunakan Liu Xiang. Masih ada 2 wajah yang belum digunakannya. Mungkin dia bisa menggunakan salah satunya untuk mendekatinya. Namun, dia butuh alasan yang masuk akal. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi seorang junior manusia abadi untuk meminta bertemu dengan seorang tetua dari sekolah iblis Yin Yang. Tepat saat Yang Chen dalam dilema, Yang Chen terkejut saat mendapati bahwa Nona Fang Hua diam-diam muncul di hadapannya. Terlebih lagi, dia sudah menyuruh yang lain pergi. Dia tersenyum manis pada Yang Chen. Penatua Hai sudah merasakan aura topeng yang telah disempurnakannya. Dia tahu bahwa Anda ada di dekat sini, jadi pelayan ini sudah membuat pengaturan. Lady Fang Hua menatap wajah Yang Chen yang kebingungan. Dia tersenyum sangat bahagia saat dia melompat ke pelukan Yang Chen. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia menjelaskan kepada Yang Chen. Baru pada saat itulah Yang Chen merasa lega. Ia pikir ia masih memikirkan cara untuk memberitahu Nona Fang Hua. Ia tidak menyangka topeng Tetua Hai benar-benar memiliki kegunaan seperti itu. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Chapter 1748. Aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Yang Chen memeluk tubuh elastis Lady Fang Hua dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir itu akan hilang setelah waktu yang lama, jadi saya secara khusus datang. Saya juga punya kabar baik untuk Anda. Nyonya Fang Hua membenamkan kepalanya dalam-dalam di leher Yang Chen dan mencium aroma menyegarkan di tubuhnya, seolah-olah dia mabuk karenanya. Setelah Yang Chen selesai berbicara, dia segera mengikutinya sambil tersenyum.
Apakah ada tempat yang nyaman? Yang Chen bertanya dengan santai. Ini adalah wilayah Yin Yang Demon School, jadi dia tentu saja mendengarkan Lady Fang Hua. Dengan Old Hai di sini, kemanapun bisa pergi, semuanya jadi mudah. Nyonya Fang Hua menjawab sambil tersenyum, lalu berkata dengan genit, Tuan, saya ingin pulang dan memanfaatkan ketidakhadiran Nyonya untuk memanjakan saya. Yang Chen tersenyum tipis dan berkomunikasi dengan Hai Tua. Makna Hai Tua tersampaikan secara langsung, jangan khawatir, tempat ini sudah diselimuti ilusi, jangan khawatir. Yang Chen merasa lebih tenang dengan jaminan dari Hai Tua. Dia melihat sekeliling dan melepaskan istana naga, yang berubah menjadi rumah pohon. Kemudian, dia menggendong Nyonya Fang Hua dan melesat ke istana naga. Nyonya Fang Hua memiliki atribut air, jadi Yang Chen langsung membawa Nyonya Fang Hua ke istana naga air. Setelah memasuki istana naga air, Nyonya Fang Hua melepaskan Yang Chen sedikit. Dia berdiri di tanah dan menghirup kekuatan spiritual yang melimpah yang beberapa kali lebih padat daripada di luar, dengan ekspresi mabuk. Nona Fang Hua baru saja menyelidiki dan Yang Chen langsung membawanya ke istana naga. Jelas, para nona tidak ada di sana, jadi dalam arti tertentu, Nona Fang Hua dapat dianggap sebagai nyonya di sini untuk sementara waktu. Saya juga ingin kamar di sini. Setelah merasakan auranya, Nyonya Fang Hua menempelkan wajah cantiknya ke wajah Yang Chen dan berbisik di telinganya. Ada kamar untukmu. Yang Chen menjawab tanpa ragu, di masa depan, kamar-kamar di sini akan dipisahkan menurut atribut 5 elemen. Kamar-kamar asli untuk Sanshan, Xiaoxue, Arling, Junqi, dan Wushuang akan dipindahkan ke tempat lain. Jika Anda mau, Anda dapat memilih kamar Junqi terlebih dahulu. Benar-benar, Nyonya Fang Hua tidak menyangka bahwa Yang Chen benar-benar akan menyetujui leluconnya. Terlebih lagi, dia langsung memberikan kamar Tao Junqi kepadanya, yang membuatnya sangat terkejut. Ada sebuah kamar di sini, yang berarti bahwa dia adalah salah satu anggota keluarga yang sepenuhnya diakui oleh Yang Chen dan Gao Yue. Lady Fang Hua tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan perlakuan seperti itu suatu hari nanti. Tanpa diduga, itu menjadi kenyataan ketika dia mengira itu adalah mimpi. Percayalah, akan ada lebih banyak ruangan di rumah kita. Yang Chen memeluk pinggang ramping Nyonya Fang Hua dan memberi isyarat padanya untuk melihat ke arah istana naga api yang warnanya agak berbeda tidak jauh dari sana. Belum lagi kamu, bahkan murid-murid yang kamu terima akan memiliki kamar mereka sendiri untuk masing-masing dari mereka. Tentu saja, Nyonya Fang Hua melihat kedua istana yang sangat dekat satu sama lain. Dia meringkuk di samping Yang Chen dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah menikmatinya sejenak, dia berkata pelan, aku sangat bahagia, sungguh. Sebagai tetua terhormat dari sekolah iblis Yin Yang, kamu seharusnya tidak begitu senang hanya karena kamarmu kecil, kan? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Nyonya Fang Hua. Ini terlalu memalukan bagi sekolah iblis Yin Yang. Saya senang, dan ini tidak ada hubungannya dengan sekte. Nyonya Fang Hua bersandar pada Yang Chen dengan gembira dan tidak peduli dengan ejekan Yang Chen. Setelah Yang Chen mendengar kata-katanya sendiri dengan jelas, dia menambahkan, mereka sama saja. Menguasai. Di belakang Yang Chen, puluhan orang berteriak serempak. Hal ini mengejutkan Yang Chen. Ia berbalik dan segera melihat 30 wanita cantik berbaris rapi. Mereka semua menatap Yang Chen dengan ekspresi gembira dan tersentuh. Mereka mungkin mendengar apa yang dikatakan Yang Chen dan Lady Fang Hua sebelumnya dan tahu bahwa mereka juga akan memiliki kamar sendiri di sini. Lady Fang Hua menemukan 30 pelayan untuk Yang Chen. Semua pelayan ini mengolah teknik spiritual 1000 pesona. Setelah mereka menyerahkan diri kepada Yang Chen, hati mereka terikat erat kepada Yang Chen. Karena mereka terlambat berkultivasi, sebelum Yang Chen dan Lady Fang Hua naik ke surga, mereka secara khusus merawat mereka untuk berlatih di dunia fana. Dia tidak menyangka bahwa mereka semua telah naik ke surga hari ini. Hal baik yang kau sebutkan, jangan bilang mereka ada di sini. Yang Chen memandang gadis-gadis itu dan merasa senang. Manusia bukanlah tumbuhan dan pohon. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tergerak ketika begitu banyak pelayan yang terpikat pada Yang Chen? Bertemu kembali setelah sekian lama tentu menjadi momen yang membahagiakan. Sudah hampir 200 tahun sejak Yang Chen naik ke surga. Dengan keajaiban teknik spiritual 1000 pesona dan pembinaan Yang Chen yang luar biasa, kultivasi mereka telah lama mencapai tingkat di mana mereka dapat naik ke surga. Namun, mereka mengingat instruksi Yang Chen dan dengan keras kepala berlatih di dunia fana selama 100 tahun lagi sebelum mereka naik bersama. Mereka baru saja naik selama kurang dari 10 tahun. Dengan perawatan dari Nona Fang Hua, mereka nyaris tidak berhasil berintegrasi ke dalam sekolah iblis Yin Yang. Mereka tidak menyangka Yang Chen akan mendatangi mereka secara langsung. Senang sekali kalian semua ada di sini. Aku takut hal baik ini akan sirna dan tidak akan ada bagian untuk kalian semua di masa mendatang. Karena kalian sudah di sini, mari kita nikmati bersama. Karena esensi naga mulai sirna, Yang Chen tentu saja tidak keberatan jika orang-orangnya sendiri menggunakannya. Ia segera mengeluarkan labu itu dan memerintahkan mereka untuk bersiap-siap melakukan pengasingan. Di Istana Naga, ada Tetua Hai di luar dan Yang Chen di dalam. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Yang Chen meminta Nyonya Fang Hua dan para gadis untuk duduk melingkar sementara dia duduk di tengah. Dia mengalirkan kinya untuk mengeluarkan esensi naga dan mengirimkannya ke hidung dan mulut para gadis sehingga mereka dapat menyerapnya sebanyak yang mereka inginkan saat berkultivasi. Ketika gadis-gadis itu mendengar Yang Chen mengatakan bahwa esensi naga akan menghilang, mereka tidak berani menunda dan segera mengikuti instruksinya. Jika kekasih mereka, Yang Chen, mengatakan itu adalah hal yang baik, maka itu pasti hal yang baik. Sejak awal dunia fana, Yang Chen terkenal karena mampu menemukan hal-hal baik. Gadis-gadis itu tidak pernah meragukan hal ini. Kultivasi ini memakan waktu lebih dari sebulan, bahkan lebih lama dari waktu yang dihabiskan oleh Si Sanshan dan Sun Kingsui. Teknik kultivasi para gadis sama saja.
Teknik spiritual Myriad Color ini tidak takut dengan kekuatan spiritual yang tidak murni, yang sulit adalah kondisi pikiran. Dengan Yang Chen di sisi mereka, pikiran gadis-gadis itu menjadi paling jernih. Dengan bantuan esensi naga, efek dari satu pengasingan sebanding dengan 100 tahun terakhir. Peningkatan kekuatan spiritual tidak dapat dilakukan. Lady Fang Hua menjadi ahli manusia abadi kelas 8, setingkat dengan Tao Junqi yang naik ratusan tahun lalu. Indra ketuhanannya juga melesat ke surga abadi kelas 1. Para pelayan berhasil memasuki tingkatan manusia abadi kelas 3 dan indra keilahian mereka juga mencapai bumi abadi kelas 1. Dalam hal pengembangan kekuatan spiritual saja, 30 pelayan cantik itu baru naik pangkat kurang dari 10 tahun dan mereka sudah berhasil mengejar Yang Chen. Ini belum termasuk kekuatan spiritual tidak murni yang akan dibawa Yang Chen kepada mereka kali ini. Peningkatan kultivasi mereka juga membuat gadis-gadis itu mengerti bahwa apa yang dikatakan Yang Chen itu benar. Ini memang hal baik yang membuat orang iri. Kekasih mereka sendiri memiliki barang-barang bagus dan tidak lupa untuk mengirimkannya secara langsung dari jarak ribuan mil. Kasih sayang semacam ini membuat para wanita merasa tersentuh. Urusannya selesai di sini. Selanjutnya, saatnya Yang Chen memahami kehidupan para gadis. Chapter 1749. Yang Chen dan Lady Fang Hua pernah bertemu kembali 100 tahun yang lalu, jadi mereka saling mengenal situasi masing-masing. Selama 100 tahun terakhir, Lady Fang Hua telah meningkatkan kultivasinya dengan bantuan Tetua Hai, dan dia juga telah meningkatkan statusnya di sekte. Dia telah menjalani kehidupan yang baik. Yang mengejutkan Yang Chen adalah 30 pembantunya. Ketika mereka pergi berlatih di dunia fana, mereka semua memilih lokasi yang tak terduga, istana di berbagai negara di dunia fana. Ada pepatah yang mengatakan, berlatih di istana itu baik, tetapi istana di berbagai negara adalah tempat di mana segala macam konspirasi dan rencana jahat tersebar luas. Para pengikut sekte iblis bagaikan ikan di air ketika mereka berlatih di istana. Hanya beberapa dekade pelatihan di istana membuat peningkatan kondisi mental seseorang beberapa kali lebih baik daripada pelatihan di dunia luar. Yang paling menyentuh hati Yang Chen adalah tujuan utama mereka pergi ke istana bukanlah untuk berlatih, tetapi untuk belajar bagaimana melayani kaisar di dunia fana. Dalam hati mereka, mereka ingin Yang Chen menikmati pelayanan yang lebih terhormat dan penuh perhatian daripada kaisar. Ini adalah niat awal mereka untuk pergi ke istana. Mengenai peningkatan kondisi mental mereka, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Para ahli manusia abadi agung yang bermartabat dari sekolah iblis Yin yang telah berubah menjadi pelayan istana biasa, menyegel kultivasi mereka, dan tinggal dengan tenang di istana, mempelajari berbagai keterampilan, memasak, menjahit, dan membuat perkakas, semuanya agar kekasih mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik di masa depan. Bahkan orang yang berhati batu pun tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Sebagai orang yang terlibat, Yang Chen merasakannya lebih dalam lagi. Pikiran gadis-gadis itu membuat Yang Chen merasa bahwa itu pasti sepadan. Belum lagi hal lainnya, hanya pikiran para wanita itu saja sudah membuat Yang Chen semanis meminum madu. Selanjutnya, Yang Chen benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang kaisar. Meskipun hanya ada 30 gadis cantik, dibandingkan dengan ribuan orang di istana di dunia fana, mereka terlihat sangat lusuh. Namun, ke-30 gadis cantik ini semuanya adalah ahli manusia abadi. Belum lagi ribuan orang biasa, bahkan 10.000 atau 100.000 orang tidak dapat dibandingkan dengan ke-30 orang itu. Selain itu, tempat mereka berada saat ini tidak lebih buruk dari istana kekaisaran di dunia fana. Terus terang saja, yang satu adalah istana naga air milik Raja Naga Laut Selatan, dan yang satunya lagi adalah istana naga api yang tidak diketahui. Kombinasi kedua istana naga itu lebih kuat daripada ratusan istana di dunia fana. Yang Chen telah mencicipi makanan lezat yang dibuat oleh Gong Sunling, minum anggur yang dibuat oleh Sun Qingsui, minum teh harum yang dibuat oleh Si Sanshan, dan mengenakan jubah yang dibuat oleh Gao Yue. Namun, meskipun semua itu indah dan teliti, semuanya dibuat sesuai dengan selera dan kebiasaan Yang Chen. Tidak semuanya dibuat berdasarkan kemewahan dan kemegahan. Dibandingkan dengan pembudidaya biasa, ini sudah merupakan kenikmatan mewah yang tak tertandingi. Kaisar di dunia fana tidak memiliki banyak dasar kultivasi, tetapi dalam hal kenikmatan, dia tidak lebih buruk daripada Kaisar Giok di dunia abadi. Ada berbagai macam aturan, semuanya terlalu banyak untuk diterima oleh mata seseorang. Hanya makanannya saja sudah membuka mata Yang Chen. Makan adalah makan. Yang Chen telah memakan makanan lezat yang dapat membuat orang menelan lidah mereka, tetapi dia belum pernah menikmati pesta dengan puluhan hidangan. Puluhan hidangan yang tampak lezat itu sebenarnya hanya untuk dilihat, bukan untuk dimakan. Jika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sumpitnya, dia akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang yang cerewet itu. Selanjutnya, saat makan, ada dua pelayan yang melayani di kedua sisi. Yang Chen bahkan tidak perlu menggerakkan tangannya. Selama matanya melihat hidangan, kedua pelayan itu secara alami akan mengambil sebagian dan meletakkannya di depan Yang Chen, dan secara pribadi mengantarkannya ke mulut Yang Chen. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Yang Chen adalah membuka mulutnya dan mengunyah serta mencicipinya. Dalam satu kali makan, rata-rata, hidangan yang bisa dimakan tidak akan lebih dari 3 sumpit, dan akan segera diganti. Sumpit tidak akan bertahan lama, dan hidangan tetap disajikan terus-menerus. Menurut pengantar pelayan di sebelahnya, akan ada 108 hidangan dalam setiap makanan, dan bagian terbaik akan dipilih untuk Yang Chen, dan sisanya hanyalah proses kenikmatan. Dua pelayan yang memasak sendiri telah menjadi koki kekaisaran selama 100 tahun di puluhan istana kekaisaran di dunia fana. Ilmu tentang hidangan dari seluruh dunia lebih rinci daripada Gong Sunling. Dua orang ahli panggung daceng mengabdikan diri untuk belajar memasak selama 100 tahun. Hampir tidak ada hidangan di dunia yang tidak bisa mereka masak.
Belum lagi sang koki, bahkan hidangan pun diolah dengan sangat teliti, yang mampu menonjolkan hakikat warna, aroma, dan bentuk setiap hidangan. Giok, porselen, bambu, kayu, semuanya terkait dengan rasa bahan-bahan setiap hidangan. Setelah melalui penyempurnaan yang cermat dari tingkat master, hasilnya luar biasa indah. Piring apapun yang diambil oleh orang-orang di dunia fana itu, diperkirakan dapat dianggap sebagai senjata sakti. Butuh waktu hampir lebih dari 1 jam untuk menghabiskan satu hidangan, dan sensasi menyantap makanan lezat buatan Gong Sunling benar-benar berbeda. Bukan karena ada perbedaan selera. Secara relatif, Gong Sunling dan kedua pelayan itu setara. Namun, Gong Sunling selalu sesuai dengan selera Yang Chen, membuat hidangan yang paling biasa menjadi yang paling lezat, dan menunjukkan makna sebenarnya dalam kesederhanaan. Kekuatan kedua juru masak kekaisaran itu ada pada hidangan utamanya, yang semuanya sangat mewah, baik dari bahannya maupun teknik pembuatannya, semuanya adalah yang terbaik. Perasaan yang paling berbeda adalah proses makannya, yang satu adalah minuman ringan, yang lain adalah jamuan makan kekaisaran. Salah satunya adalah menganggap Yang Chen sebagai kekasihnya, memberinya rasa yang paling intim. Cara lainnya adalah dengan menganggap Yang Chen sebagai kekasihnya, tuannya sendiri, dan memberinya kenikmatan bak seorang kaisar. Perbedaan asal dan titik awal memberi Yang Chen cita rasa yang sangat berbeda. Selama jamuan makan, ada banyak lagu dan tarian indah yang dibawakan oleh para pelayan, semuanya dilatih dengan hati-hati untuk hiburan Yang Chen. Perlu diketahui bahwa mereka adalah 30 ahli manusia abadi yang berasal dari sekolah iblis Yin Yang dan mengembangkan teknik spiritual merah ribuan. Keahlian khusus sekolah iblis Yin Yang, tarian iblis surgawi, digunakan oleh mereka, membuat Yang Chen pusing. Tentu saja, Yang Chen murni menghargainya, dan hanya dialah yang memiliki kemampuan untuk benar-benar memperlakukan nyanyian dan tarian di aula sebagai pertunjukan untuk menambah kesenangan. Dengan tingkat nyanyian dan tarian seperti ini, belum lagi seorang kaisar di dunia fana, bahkan seorang ahli bumi abadi biasa mungkin tidak akan mampu menahan godaan tarian iblis surgawi yang dibawakan oleh begitu banyak murid manusia abadi dari sekolah iblis Yin Yang. Setelah jamuan makan, acara mandi pun dimulai, banyak wanita cantik yang melayani Yang Chen dan Nona Fang Hua. Yang Chen bahkan tidak perlu menggerakkan tangannya, dan dia bisa menikmati layanan yang paling harum. Serangkaian pelayanan seperti itu membuat Yang Chen begitu senang hingga ia lupa akan tugasnya. Tak heran jika semua orang rela menjadi kaisar tolol yang gemar minum anggur dan berfoya-foya dengan wanita. Jika mereka benar-benar dapat menikmati kenikmatan seperti itu, menjadi kaisar tolol tampaknya merupakan pilihan yang tepat. Bahkan Yang Chen pun punya perasaan seperti ini menunjukkan betapa wanita-wanita ini peduli padanya. Semakin seperti ini, semakin Yang Chen merasakan kasih sayang wanita-wanita itu terhadapnya. Meskipun mereka sengaja dilatih oleh Lady Fang Hua untuk menjadi seperti ini, sekarang Yang Chen telah sepenuhnya menerima mereka. Lagi pula, Yang Chen sudah punya reputasi punya 4 istri dan 7 selir, tidak, 5 istri dan 7 selir, jadi kenapa kalau dia punya beberapa pembantu cantik lagi. Chapter 1750. Di wilayah sekolah iblis Yin Yang, Yang Chen menjalani kehidupan mewah. Setiap wanita di istana naga patuh padanya dan bahkan memujanya, yang merupakan hal yang membuka mata bagi Yang Chen, yang mengira ia telah melihat semua kemakmuran dunia fana. Semua kultivator mengabdikan diri pada kultivasi. Hanya sedikit orang yang mengejar kenikmatan ekstrim semacam ini, kecuali jika tidak ada harapan untuk berkembang. Terkadang, mereka menyerah. Namun sejujurnya, kultivator biasa, tidak peduli seberapa nakalnya mereka, jarang mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Kaisar Fana. Perlu diketahui bahwa semua Kaisar Fana memiliki takdir yang besar. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka dapat mendatangkan malapetaka bagi kultivator. Kultivator biasa akan menghindari mereka, apalagi menjalani hidup mereka. Secara sadar mengalami perasaan yang sama sekali berbeda ini, Yang Chen dan Lady Fang Hua telah menjadi kaisar dan ratu setempat di wilayah kecil. Bahkan Nyonya Fang Hua bukanlah seorang permaisuri sepenuhnya, tetapi seorang selir yang bersaing untuk mendapatkan dukungan. Semua jenis suara manis bersifat eufemistik, selama itu dapat menyenangkan Yang Chen, dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Selama 10 tahun penuh, Yang Chen bagaikan kaisar yang tolol, bermalas-malasan di semak bunga, kolam anggur, dan hutan daging, bersenang-senang dan lupa untuk kembali. Terlepas dari lubuk hatinya, Yang Chen masih menyimpan jejak dasar kultivasi, dia membiarkan para wanita melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam perjalanan ke Istana Naga ini, kecuali Yang Chen tidak mengalami jenis kekuatan yang dapat menyebabkan dunia berubah hanya dengan satu perintah, yang lainnya seperti seorang kaisar yang kuat. Keadaan pikiran kaisar semacam ini, bahkan dalam kehidupan Yang Chen sebelumnya dan sebelumnya, adalah pertama kalinya ia mengalaminya. Yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan kesadaran spiritual yang tidak dipersiapkan bagi Yang Chen. Proses perbaikannya sangat mendadak, tetapi juga sesuai dengan harapan Yang Chen. Gadis-gadis itu ingin membuat Yang Chen merasa lebih baik dari lubuk hati mereka. Mentalitas seperti itu muncul di hati Yang Chen seperti cermin. Dibandingkan dengan kesulitan dikejar-kejar di kehidupan sebelumnya, tidak ada jalan untuk pergi ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Kontras yang kuat pasti akan membawa beberapa perubahan. Dia sudah menjadi dewa surgawi tahap ketiga. Yang Chen bahkan tidak berani mempercayai dirinya sendiri. Semuanya seperti mimpi. Namun kenyataan mengatakan kepadanya bahwa ia sungguh telah maju sedikit, dan kondisi pikirannya terasa lebih terbuka. Kebanyakan orang yang mengaku berpikiran terbuka adalah orang-orang yang belum pernah merasakannya sebelumnya. Mereka tidak memahami rasa yang sebenarnya, sehingga mudah bagi mereka untuk disebut berpikiran terbuka. Itu benar-benar berbeda dari Yang Chen, yang benar-benar mendapatkannya dan kemudian berkata bahwa dia bisa melepaskannya. Perbedaan di antara mereka bagaikan seorang tiran lokal yang bersembunyi di pedesaan dan seorang kaisar di istana kekaisaran.
Setelah Yang Chen menerima 30 pelayan, dia tidak lupa mengajari mereka sutra hati yin yang misteri tertinggi, kesadaran spiritual, kultivasi ganda. Ke-30 pelayan itu sekarang sama seperti wanita-wanita Yang Chen lainnya. Mereka semua adalah orang-orang aneh yang kesadaran spiritual dan basis kultivasi kekuatan spiritualnya sama sekali tidak berhubungan. Mereka semua telah mencapai puncak alam bumi abadi. Dalam proses ini, kesadaran spiritual Yang Chen secara teoritis harus dikurangi. Bagaimanapun, bahkan jika basis kultivasi kesadaran spiritual seseorang tinggi, itu masih agak tidak cukup untuk mendistribusikannya kepada 30 orang. Apa yang tidak diduga Yang Chen adalah bahwa basis kultivasi kesadaran spiritualnya tidak hanya tidak menurun, tetapi seperti kekuatan spiritualnya sendiri, setelah mengalami baptisan 30 pelayan, tampaknya telah diasah dan menjadi lebih tajam. Ini tidak sama dengan kondensasi dan pemurnian, tetapi jenis penajaman yang lain. Semakin sering digunakan, kesadaran spiritual secara alami akan semakin sinkron dengan tubuh. Misteri tertinggi Sutra Hati Yin yang kesadaran spiritual kultivasi ganda dengan 30 pelayan adalah untuk meningkatkan derajat kecocokan ini. Berangkat dari gagasan untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya, Yang Chen pun mengandalkan kultivasi kesadaran spiritualnya yang kuat dari seni rahasia 3 kemurnian, serta basis kultivasi kesadaran spiritual miliknya dan para wanita jauh melampaui kekuatan spiritual, maka ia dengan berani mulai mengubah Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi, sehingga Yang Chen bisa melakukan kultivasi ganda kesadaran spiritual dengan banyak pelayan di waktu yang bersamaan. Mungkin karena alasan inilah transformasinya sangat lancar. Pada awalnya, dia hanya bisa berkultivasi ganda dengan 2 orang pembantu wanita, kemudian setelah menjadi mahir, jumlah orangnya perlahan bertambah, 3, 4, jumlah orangnya terus bertambah, dan akhirnya, dia mampu berkultivasi dengan Lady Fang Hua ditambah 30 orang pembantu pada saat yang sama. Setelah transformasi Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi, gadis-gadis itu juga memperoleh banyak manfaat. Kesulitan 2 orang yang bekerja bersama dan lebih dari 30 orang yang mempertahankan pikiran yang sama berada pada tingkat yang sangat berbeda, dan panennya juga sangat besar. Metode kultivasi sekolah iblis Yin Yang, yang berasal dari sekte iblis, memperhatikan kecepatan, tetapi kehilangan kemurnian. Awalnya, ketika 2 orang berkultivasi ganda, hanya kedua belah pihak yang bisa berbagi dan bertukar satu sama lain, beberapa hal yang tidak cocok harus ditanggung. Sekarang lebih dari 30 orang berkomunikasi pada saat yang sama, apa yang tidak cocok untuk Anda, mungkin tidak cocok untuknya, setiap orang dapat mengambil inisiatif untuk memilih bagian yang paling cocok untuk mereka bagikan. Setelah mempunyai satu pilihan lagi, efeknya tentu saja berbeda. Dalam waktu 10 tahun, ke-30 pelayan itu tidak hanya meningkatkan basis kultivasi kesadaran spiritual mereka lebih dari satu alam besar, tetapi bahkan basis kultivasi kekuatan spiritual mereka juga meningkat rata-rata satu alam kecil, mencapai alam manusia abadi kelas 4. Kecepatan peningkatan kultivasinya sungguh menakjubkan. Saat ini, Yang Chen merasa sedikit malu. Meskipun dalam hal kekuatan bertarungnya, dia tidak kalah dengan siapapun, tetapi jika digabungkan dengan begitu banyak orang, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan Yang Chen. Namun, dari segi kultivasi saja, Yang Chen adalah yang terburuk, hanya berada di alam abadi manusia tingkat 3. Untungnya, Yang Chen tahu situasinya sendiri. Setelah penyerapan dan penyatuan Lady Fang Hua dan 30 pelayan, kemurnian kekuatan spiritualnya telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Dia yakin bahwa bahkan kakak Li Cheng belum tentu merupakan lawan Yang Chen. Yah, sepertinya akulah yang memiliki basis kultivasi terendah, aku harus kembali dan berkultivasi dengan keras. Setelah menghitung waktu, Yang Chen akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita itu. Tak ada perjamuan di dunia yang tidak berakhir, semua wanita memahami kebenaran ini, sekarang bukan saatnya bagi semua orang untuk tetap bersama, perpisahan tidak dapat dilakukan. Semua orang adalah seorang kultivator, jadi mereka bisa melihatnya dengan jelas. Setelah melayani Yang Chen untuk terakhir kalinya, para wanita diam-diam berbaris di belakang Lady Fang Hua dan menyaksikan Yang Chen pergi dengan enggan. Tiba-tiba keluar dari tanah kelembutan, Yang Chen benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu, tetapi dia segera keluar dari keadaan itu sepenuhnya. Mungkin ada berbagai macam pengalaman yang berbeda dalam kultivasi, tetapi seseorang tidak dapat menikmatinya, Yang Chen masih memiliki wawasan ini. Tujuan Yang Chen adalah Istana Chunyang, tepatnya rumah bawah air keong di Laut Kebencian. Setelah sekian lama, agaknya Peri Soft Sound dan Fatih Jing mendapat beberapa pencerahan, sudah waktunya bagi mereka menikmati saripati naga yang tersisa. Itu juga dianggap sebagai pemenuhan janji kepada Fatih Jing, dan pada saat yang sama, memberikan beberapa keuntungan kepada calon istrinya, Peri Soft Sound. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.